Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan sharing tentang satu pertanyaan penting dari salah satu reseller Ethnovate. Jadi reseller Ethnovate request satu topik. Topik ini saya berencana untuk masukkan ke grup coaching, ke umum dan juga ke materi Akademi Jago Jualan. Jadi pada dasarnya akhirnya kita menyadari bahwa kita agak susah untuk jago jualan ketika kita nggak bisa memaksimalkan waktu, nggak bisa memaksimalkan potensi karena kita masih terikat di pekerjaan. Kembali lagi teman-teman, saya tidak memaksa teman-teman untuk resign. Saya tidak memaksa teman-teman untuk keluar dari pekerjaan kantor, tetapi saya harus menekankan bahwa akan ada masa di mana ketika bisnis kita makin besar, kita harus mengambil pilihan. Itu satu hal yang tidak bisa kita hindari, kayak gitu sih. Itu hal yang sederhana yang tidak bisa kita hindari. Kembali lagi teman-teman, saya bukan di ranah memaksa teman-teman untuk resign. Saya bukan di ranah tipikalnya yang kayak di beberapa orang segelintir, pokoknya langsung resign aja. No, saya enggak. Karena dulu saya pernah karyawan juga. Saya sadar bahwa ketika saya resign dengan cara yang salah. Saya resign, bisnis saya masih nggak jelas, akhirnya saya resign. Kayak gitu sih. Tetapi kali ini, di depan sudah ada pertanyaan, ini di depan ditanyakan langsung oleh salah satu sahabat rekan reseller kita, namanya siapa? Namanya siapa teman-teman? Namanya Mas Izzy, namanya Mas Faizi. Beliau berencana resign. Nggak apa-apa. Jadi pada dasarnya adalah beliau menanyakan beberapa poin penting yang saya mau sharingkan, tidak terstruktur, tetapi saya mau men-sharingkan tentang pengalaman saya ketika saya resign. Dan harapannya ketika teman-teman menonton video ini, semoga bisa menolong teman-teman mempersiapkan resign dengan baik. Kembali lagi, menjadi karyawan itu bagus, menjadi pengusaha itu bagus. Usahawan, karyawan itu nggak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika profesi kita tidak berdampak apa-apa. Bayang ya, profesi kita nggak berdampak apa-apa. Gitu-gitu aja, nggak berkembang, nggak ada kreasi, nggak bermanfaat. Itu yang menjadi masalah. Oke? Siap ya? Udah siap belum nih? Siap ya. Ini materi buat teman-teman guru coaching dan Akademi Jago Jualan. Yang pertama adalah, Mas, tabungan resign. Kayak gimana, Mas? Jadi gini, kalau saya mau resign, banyak orang bilang, pokoknya langsung resign aja tanpa tapi, tanpa nanti. Saya sarankan, kalau itu terlalu kanan. Kalau bisa ada kirinya, pertimbangan juga, otak kanan, otak kiri. Jadi tabungan resign itu maksudnya kayak gini, teman-teman perlu ada backup. Meskipun teman-teman semangat banget menggebu-gebu, habis ikut seminar, tetap harus punya backup. Beberapa financial planner backup tabungan resign itu setidaknya minimal 3 kali biaya hidup bulanan. Teman-teman boleh catat, minimal 3 kali biaya hidup bulanan. Misalnya satu bulan saya cost-nya 4 juta atau 5 juta, maka 3 kalinya 15 juta. Teman-teman harus punya tabungan itu, ya, minimal. Boleh 6 kali, boleh 7 kali, boleh 10 kali, terserah. Intinya adalah minimal 3 kali biaya hidup. Tujuannya adalah teman-teman, kita nggak pernah tahu kenapa dengan bisnis kita, dengan usaha kita. Maka kita punya backup. Pokoknya hidup tuh butuh strategi. Life butuh strategi. Strategi yang satu yang penting adalah teman-teman harus punya backup plan. Salah satunya adalah tabungan resign. Oke? Kebayang teman-teman ya, tabungan resign itu minimal 3 kali biaya hidup. Saya akan hapus pertanyaan pertama. Yang kedua, menanggapi pendapat ortu atau mertua. Nih saya mau cerita. Jadi waktu saya resign, teman-teman, itu selama 3 tahun berturut-turut. Selama 3 tahun berturut-turut itu orang tua saya nggak pernah mengizinkan saya jadi pengusaha. 3 tahun. Enggak sampai 3 tahun sih. 2 tahun 7 bulan. Ya mirip-mirip ya. 3 tahun. Saya ingat banget itu. Ngapain le jadi pengusaha nggak jelas itu, ngapain jadi pengusaha nggak jelas, tawarin lowongan Telkom, sebut brand aja, tawarin BI, nawarin lowongan tentang kerja di sini BRI, Bank Mandiri, sambil bilang, nah itu temenmu nak lagi di ini, temenmu nak ini kerja di sini, temenmu nak. Selama 3 tahun saya begini teman-teman, ketika orang tua ngomong kayak gitu jangan dilawan. Kalau orang tua itu jangan dilawan. Dengarkan. Kenapa? Karena orang tua ketika berbicara itu pasti ada maksud. Maksudnya dia nggak pengen anaknya menderita. Dia nggak pengen anaknya suffering. Itu orang tua kita baik banget. Kalau kita punya anaknya belum settle, pasti kayak gitu kok. Sampai akhirnya orang tua mulai adem, nggak hanya adem, malah proud, bangga.
itu ketika saya cerita. Jadi saya punya kakak, punya adik. Saya bersyukur sekali udah mulai agak meningkat gitu ya. Itu di tahun kedua, tahun ketiga. Tahun kedua sebenarnya saya sudah merintis PT, perseroan terbatas. Saya udah bikin PT tahun kedua, orang tua nggak tahu. Orang tua baru tahu di tahun kedua akhir. Kayak gitu. Sampai pada akhirnya orang tua tahu saya punya 8 karyawan, punya kantor, itu orang tua mulai adem. Dan saya menunjukkan saya punya gaji, punya bonus, dan saya bisa menggaji karyawan. Itu orang tua langsung, oh gitu ya. Oh anak saya ternyata. Sampai akhirnya saya ngasih sesuatu ke orang tua. Kebayang nggak? Saya ngasih orang tua, jadi makin nyes gitu. Oh ternyata orang tua sampai tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima nih yang terakhir. Kalau orang tua cerita ke tetangga, ke guru-guru, bapak ibu saya guru teman-teman. Dia cerita anak saya pengusaha karyawannya 30, reseller 1000 gitu. Dan saya bersyukur mulai membantu orang tua, memberikan sesuatu gitu ya. Doa, mati dan kawan-kawan ya. Jauh lebih orang tua jadi lebih bersyukur kayak gitu sih. Jawabannya sederhana, menanggapi pendapat orang tua gampang. Jawabannya sederhana teman-teman, bukti. Itu aja. Jawabannya paling gampang kok. Menanggapi orang tua dengan bukti. Nggak perlu pakai cincong, nggak perlu pakai komen, nggak perlu pakai janji. Orang tua nggak butuh promise. Orang tua butuh janji. Janji something, kasih sesuatu, kayak gitu. Janji kasih tahu bahwa anak-anak kita, istri kita atau apa bisa hidup, kayak gitu sih. Kasih tahu. Dan kalau perlu kasih tahu, maaf Pak, jangan khawatir, saya sudah punya tabungan cadangan, kayak gitu sih. Itu jadi salah satu sederhana menanggapi orang. Jadi teman-teman jangan melawan. Apalagi teman-teman masih mahasiswa atau apa, jangan melawan. Dengerin orang tua. Teman-teman tunjukkan, kasih penjelasan ketika dengan bukti. Itu lebih enak. Itu kayak jualan produk teman-teman. Bisa closing orang tua, bisa closing orang tua atau pacar. Ketika teman-teman kasih bukti, ya, bayang ya. Dulu istri saya, waktu itu masih pacar gitu ya. Ini beda karena karena istri saya itu lebih percaya gitu sama saya. Jadi waktu saya usaha pertama kali ayam bakar, mie ayam. Bertahun-tahun saya nggak ada penghasilan, beneran. Setelah saya resign, saya nggak ada penghasilan. Ini teman-teman mending loh, udah karyawan, udah bisa ada penghasilan dari bisnis, udah resign masih ada penghasilan. Saya boro-boro. Ini belum pernah cerita dengar saya. Jadi saya bercerita. Jadi waktu tahun 2011 saya resign. Januari saya bikin ayam bakar, Februari saya bikin mie ayam, saya punya 2 cabang. Bulan ketiga cabangnya ditutup semua karena nggak menghasilkan. Benar-benar saya nggak bangkrut teman-teman. Saya tidak bangkrut, tapi saya tidak untung. Bangkrut itu ngutang, gulung tikar, nah itu bangkrut. Kalau saya nggak untung, iya nggak menghasilkan apa-apa gitu. Buat apa? Kayak kerja bakti, yayasan, kerja bakti, sukarelawan kayak gitu sih. Benar. Kayak gitu. Jadi cuma saya sadar bahwa saya nggak boleh kayak gini-gini terus. Saya mulai bikin bisnis baru, bikin agency, terus fokus di media sosial waktu itu saya. Akhirnya saya baru merangkak punya klien beberapa gitu. Tapi saya sadar bahwa saya bikin bisnis karena ikut-ikutan. Teman-teman jangan pernah bikin bisnis karena ikut-ikutan. Saya ikut-ikutan waktu itu. Dipaksa jadi pengusaha, ikut motivasi gitu, terus salah karena saya nggak mempersiapkan dengan baik. Nah, persiapan sebelum resign. Persiapan pertama sebelum resign teman-teman persiapkan mental, itu penting. Nih, saya bahas juga mental yang lemah gitu ya. Aduh, materinya mental yang lemah nih requestnya. Teman-teman harus punya mental yang kuat. Ini penting ya. Jadi, bagaimana bangun mental yang kuat? Sederhana adalah hidup cuma sekali. Kalau hidupnya lemah itu biasanya kita mudah baper. Segala sesuatu dipikirin tapi nggak pernah di action kan, dipikirin, aduh gimana ya kalau saya nanti bisnis, gimana ya kalau ini, masih pikirin gimana ya, tapi nggak pernah ada action. Buku nggak dibaca, buku nggak dihabisin, bangun pasukan nggak mati-matian, harus all out, bina juga nggak rutin, mentalnya jadi nggak maksimal. Bagaimana persiapan kedua? Teman-teman harus punya lapangan income, nggak harus lapangan kerja, lapangan income. Lapangan itu adalah sumber pemasukan. Kalau bahasa kerennya revenue stream, teman-teman. Revenue stream. Saya nggak berbicara tentang kerja ya. Saya nggak berbicara bisnis apa. Saya nggak berbicara tentang kerja di mana. Saya nggak berbicara itu. Saya berbicara tentang sumber pemasukan. Oke. Sumber pemasukan misalnya teman-teman reseller ya.
Resellernya jangan dari satu vendor. Vendor A. Jadi gini, saya reseller produk A, saya B, saya C, saya CD, saya E. Saya punya 5 revenue stream. 5 sumber. Ketika ini lagi PO, ini nggak ada PO, ini bisa backup. Ketika ada PO, ini ada 5 sumber. Bahkan kalau perlu, segmen industrinya nggak hanya edukasi. Ada segmen industri fashion, ada segmen industri makanan, ada segmen industri jasa, atau apapun. Web praktis loh, kayak Mas Ajis, promoin Mas Ajis. Ternyata Mas Isam juga udah mulai masuk toko online. Web praktis juga, produk apapun. Dan nggak harus produk Etnovate. Nggak harus masuk ke Etnostore. Etnostore adalah salah satu aja. Nah, pertanyaan berikutnya, Mas, jadinya nggak fokus dong? Mas, jadinya nggak fokus dong? Begini, ternyata fokus itu, nih teman-teman boleh catat. Fokus itu ada artinya, teman-teman. Fokus, gini, fokus itu bukan fokus ke bisnisnya. Fokus bukan fokus ke bisnisnya. Kalau segmennya masih mahasiswa baru mulai, boleh fokus ke bisnisnya. Tapi kalau teman-teman misinya mau memperbesar bisnis, maka fokusnya bukan ke bisnis. Fokusnya ke revenue stream. Contoh. Kebayang nggak? Revenue stream itu sumber ya. Fokusnya ini yang digedein. Jadi kalau ininya digedein, bisnisnya apapun boleh. Contoh. Saya revenue streamnya adalah pasukan reseller. Maka fokus saya? Yes, itu fokusnya. Kebayang nggak? Fokusnya adalah sumbernya. Jadi jangan, kalau kita fokusnya bisnis cuma satu, itu kayak naruh telur ke satu keranjang. Kebayang nggak? Kalau ini masalah nih, Mas Hermas tiba-tiba, kenapa? Saya udah malas bikin buku. Saya udah malas bikin produk ini. Saya udah fokusnya jualan hijab misalnya. Kayak gitu, kebayang nggak? Maka fokusnya di revenue stream. Fokusnya apa? Saya bangun pasukan, banyak. Sehingga akhirnya, teman-teman mau produk apapun masuk. Revenue stream ini masuk. Produk ini mau dijualan. Apalagi ketika mau lebaran. Jualan kurma, jualan madu, jualan hijab, jualan apa lagi? Cake, jualan apa. Nah, tapi revenue streamnya, tadi fokusnya, pasukan. Kebayang nggak? Ininya nggak masalah. Gimana Mas biar bagi-bagi fokusnya? Teman-teman bikin namanya kolam-kolam dan pasukan-pasukan yang berbeda per industri tadi. Nah, itu materi tentang reseller. Ada di video bab sebelumnya tentang pasukan reseller. Kebayang ya? Cuma 2 kok. Mental, income. Itu aja. Ini kotor nih. Kebayang ya? Tambahin terakhir. Apa persiapan? Ini persiapannya. Yang ketiga adalah cara kerja. Ini ada di buku Bisnis dari Rumah. Saya bahas nih, cara kerja, gaya kerja. Saya nggak pernah bahas tentang gaya kerja. Itu penting loh. Bener, gaya kerja itu penting loh. Believe it or not, gaya kerja itu penting dibahas. Saya orang malas, saya harus ngakuin. Halo teman-teman reseller dan teman-teman pembaca saya orang malas. Beneran, saya orang malas. Malas nulis, malas posting, malas interaksi. Kalau saya boleh jujur, saya malas benar reseller, malas. Buat reseller yang nonton, saya malas benar reseller. Saya malas ke kantor. Saya maunya di rumah, makan, tidur, nonton, browsing. Ketawa boleh. Saya malas, teman-teman. Saya cuma pengen makan, tidur. Teman-teman tahu nggak, saya lagi ngomongin apa? Saya lagi ngomongin apa? Ini curhat ya. Saya lagi ngomongin apa? Saya lagi ngomongin tentang ini yang sebenarnya Hermas. Lihat deh, semua orang di dunia itu seperti saya. Saya jamin. Beneran. Semua orang di dunia pasti kayak Hermas. Males. Kalau bahasa istilahnya itu ada daging. Tahu daging nggak? Ada sifat kedagingan. Tahu? Sifat daging itu kayak kita itu pengennya nggak bohong, tapi pengennya bohong. Bener nggak? Kita tuh pengennya kerja, tapi sebenarnya kalau boleh milih saya nggak mau kerja. Bener nggak? Saya tuh pengen dapat income, tapi lebih pengen dapat income tapi nggak ngapa-ngapain. Kebayang nggak? Terus gini, responnya apa Mas Hermas? Saya sadar saya males. Saya sadar saya ogah-ogahan. Saya sadar saya tukang nunda. Karena saya sadar saya males, karena saya sadar saya ogah-ogahan, saya bikin yang namanya sistem kerja. Saya sadar saya bikin sistem kerja. Kalau misalnya ini ada buku nih harus sudah selesai, saya harus bikin PO nih supaya buku saya bisa cepat selesai. Itu namanya sistem kerja. Yang kedua, saya bikin yang namanya timeline kerja, working list. Nanti di buku Bisnis dari Rumah, working list tuh, saya mau kerja apa, saya mau bahas ini, saya mau kerja ini, saya mau ngerjain ini. Dibikin working list. Kenapa saya bikin working list? Saya malas. Saya harus bikin working list. Hari ini,
Saya hari ini berangkat dari rumah jam 5.15, 5.20. Sampai kantor jam setengah 7, jam 7. Kalau saya boleh milih, saya mendatangi jam 10. Beneran. Tapi kenapa saya mau bela-belain? Karena saya males, saya memaksa diri untuk duluan datang dibanding saya udah bangun tidur lagi. Daripada saya akhirnya kejebak males, mendingan saya baru para males, teman-teman. Jadi ketika udah para males, saya langsung pindah kuadran. Supaya saya jangan mikirin. Teman-teman tahu, kayak gini. Lagi ada cewek nih. Ada cewek. Cantik banget. Cantik banget. Ininya, kemana-mana. Minim lah pokoknya gitu. Nggak usah komen juga. Mas Ade, masuk ke kamera. Ada dua pilihan ketika orang ngeliat. Ada dua pilihan ketika orang ngeliat cewek minim di depan. Ketika dia liatin, terus dia mikirin kotor. Yang kedua, dia liatin, cukup tahu, abis itu udah, moving. Itu mirip kayak gini. Ada burung terbang di atas kita, lihat ya, hinggap di atas kita. Kita punya pilihan untuk bikin burung itu, mohon maaf, apa namanya? Nelek, tau nelek? Kita punya pilihan burung itu nelek di kepala kita, atau kita usir. Kita punya pilihan, dan itu biasanya pilihannya hanya hitungan detik. Beneran. 3 detik pertama itu pilihan. Ketika udah di atas nih, burung itu hitungan detik kok nelek. Kenapa? Burung udah hinggap tuh pasti mau nelek. Bener gak? Beneran. Nah, itu kayak cewek tadi. Kita nggak bilang cewek yang salah. Cowok juga, cowok ganteng, dadanya bidang, brewokan di mana-mana badannya gitu. Cewek-cewek yang nonton gitu. Cowoknya ganteng banget kayak artis India gitu. Kebayang nggak? Itu punya pilihan, teman-teman. Pilihannya adalah ketika orang kita punya pikiran dua pilihan kok. Liatin pikiran kotor, dosa, atau cukup tahu. Abis itu lihat tuh, baru kemarin waktu saya ke Bandung, jadi saya lagi makan di salah satu fast food, di depan saya ada cewek cantik banget, kemana-mana. Saya punya dua pilihan saya liatin terus, atau saya pindah. Mas Irma, so suci banget. Hati kecil gue mau main lihat terus, gedagingan, balik mirip kayak males ini tadi, cara kerja males, mirip kayak burung tadi, diusir. Naluri manusia itu berdosa, pasti, bener gak? Makanya, ibadah itu penting untuk ngejagain kita. Kebayang? Manusia itu punya naluri. Karena gini, reseller itu pasti malas, pasti. Pengusaha aja malas kok. Orang rajin hitungan jari, bener deh. Tapi lihat deh, ketika kita sadar kita malas, ketika kita sadar kita punya kelemahan, itu mirip kayak burung di atas kita. Tinggal beberapa detik nunggu dia nelek karena kita malas. Misalnya kita bangun nih, habis bangun, kita punya pilihan untuk tidur lagi kan? Bener nggak? Itu kan hitungan detik, tek, atau kita bangun. Saya tadi pagi, ketika saya bangun jam 4:30, jam 4, saya punya pilihan untuk tidur lagi kok. Istri saya lagi di sebelah, tidur, enak banget, saya pengen tidur lagi aja. Beneran, tapi saya sadar, saya nggak boleh gitu. Kenapa? Perhatiin baik-baik, teman-teman boleh catat. Catat. Keberhasilan bisnis seseorang ditentukan dari gaya kerjanya. Itu dia. Keberhasilan bisnis seseorang itu ditentukan dari gaya kerjanya. Bukan dari pinter. Bukan dari smart, bukan dari cerdas, bukan dari strategi. No. Bukan dari dia background kuliah, enggak. Bukan dia dari background apapun, enggak. Itu ditentukan dari gaya kerjanya. Makanya ada istilahnya apa? Ya kan? Gaya kerja ya. Istilahnya apa, teman-teman? Kesuksesan seseorang itu nggak ditentukan dari hebatnya dia, pintarnya, gantengnya, atau apapun. Dilihat dari mana? Konsisten, istiqomah. Bener nggak? Selalu buku-buku saya bilang konsisten. Gaya kerja, teman-teman. Gaya kerja. Saya bingung bikin postingan, bangun jam 5. Kebayang ya? Intinya istiqomah, intinya konsisten. Gaya kerja. Jadi kalau ada pertanyaan, Mas persiapan apa kalau saya mau resign? Mental, income, cara kerja. Ini aja. Lapangan income, mental, gaya kerja. Ini sederhana banget. Saya sadar, waktu saya memulai saya nggak mempersiapkan ini. Saya cuma persiapan mental doang. Mental gedebuk, tau nggak gedebuk? Bodoh amat. Saya gitu orangnya. Tabrak sana, tabrak sini. Tapi saya sadar, nggak semua orang bisa kayak gitu. Saya harus bangun lapangan income, revenue stream. Yang ketiga, cara kerja. Oke, teman-teman, kalau mau jago jualan, terapin ini, 3 poin ini. Kayak gitu ya. Cicilan belum lunas. Nah, ini curhatan orang. Curhatan ya. Beberapa orang pasti, teman-teman perhatiin baik-baik. Definisi cicilan adalah teman-teman punya tanggungan yang teman-teman harus segera bayar. Maka saran saya, bagaimana cara solusinya? Gampang. Solusinya adalah teman-teman income-nya harus di atas ini. Itu pasti. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya biar cepat lunas gimana? Teman-teman harus bisa di atas ini. Di atas ini. Kalau cicilan lunasnya bisa memungkinkan di atas income, maka teman-teman bisa langsung putuskan. Tapi kalau ini masih belum beres, selesaiin dulu. Kebayang nggak? Selesaiin dulu. Tapi saran saya, teman-teman, maka gedein ininya. Maka ini bisa. Saya punya tanggungan, saya punya cicilan kok. Tapi saya sadar, saya harus gedein yang namanya revenue stream. Oke.
bisnis masih starting. Teman-teman, kalau pertanyaan bisnis masih starting, maka growing. Growing kan? Ini kayak mirip kayak gini, teman-teman. Saya mau mulai bisnis. Ya udah mulai. Kebayang nggak? Ini kendala. Kendala saya mau resign. Tapi nggak jadi resign, kenapa? Bisnis masih starting. Ya growing kan gitu. Kebayang, kita terjebak pada pola pikir yang pengennya filosofis. Jangan. Entrepreneur tuh nggak kayak gitu, teman-teman, gayanya. Kecuali teman-teman bisnisnya bisnis motivasi. Kebayang nggak? Nggak kebayang nggak maksudnya? Saya mau mulai bisnis. Terus, so what? Ya mulai gitu. Saya mau mulai bisnis, Mas, dari rumah. Terus, ya mulai, growing kan. Mas, saya masih starting. Gedein. Gimana gedein? Baca buku, ikutin training, ikut workshop. Maunya gratisan juga, baca FB Group. Nggak mau baca FB Group juga. Apa jawabannya? Ke laut aja. Ya benar, ke laut aja. Ya, soalnya banyak yang nanyain kayak gini, bisnis my starting ya. Kalau bisnis my starting ya mulai, kerjakan, maksimalkan. Dan bikin timeline. Nah ini dia, ini penting, catatannya. Teman-teman perhatiin baik-baik. Ada yang namanya time target. Kebanyakan orang mau resign, mau punya bisnis sendiri, dia tuh nggak kepikiran. Dia tuh nggak pernah kepikiran punya target, jebret. Mau nikah, nanti aja, pokoknya nunggu dapat wangsit, nanti aja, nunggu duitnya banyak. Definisi duit yang banyak tuh berapa? Kebayang nggak? Nunggu dapat ini, nunggu yang cocok, nunggu 40 tahun kemudian. Sampai umur 50 tahun nggak punya pacar, nggak punya istri. Kebayang nggak? Gara-gara apa? Kita punya bikin standar nggak penting. Padahal standar pentingnya, kapan nih waktu untuk resign nih? Kapan waktunya? Target setahun, 6 bulan, maka dikejar. Kalau misalnya saya 6 bulan, maka saya harus punya tabungan minimal 20 juta, itu misalnya tadi. Time targetnya harus clear. Kalau nggak akan gerak, teman-teman. Itu kayak tipikal orang, saya mau. Hanya sebatas apa? Mau. Kayak gitu. Time target penting ya, teman-teman. Bagaimana bikin time target, Mas? Gampang. Tulisan gede-gede di whiteboard, saya mau resign, atau saya mau bisnis, saya mau. Nggak masalah, saya nggak bilang teman-teman harus. Saya mau kerja maksimal, nah, kantoran maksimal. Saya mau jadi bos CEO kantor ini. Karena saya nggak maksa teman-teman jadi entrepreneur ya. Maksimal kurang dari 3 tahun. Kalau nggak sampai 3 tahun, maka izinkan saya kemarin apa? Hukumannya? Ngupel musola 100 musola. Itu gempor deh. Tapi kebayang ya. Nah ini lihat ya. Nih, pertanyaan berikutnya. Mas, mengatasi kejenuhan gimana? Balik lagi, jenuh itu mindset. Bosan tuh mindset. Bosan tuh mindset. Masalahnya adalah kita kelamaan nggak di jenuh sama bosan. Jadi, saya suka bosan, saya juga jenuh. Nah, masalahnya adalah kita mau moving nggak? Mau gerak nggak? Banyak kok di luar sana. Kita bisa main ke Gramedia, kita bisa main jalan-jalan. Makanya, kadang-kadang orang suka ada bercanda-bercanda kan. Misalnya, ini marah-marah mulu, mungkin dia kurang piknik. Kebayang nggak? Itu bener loh. Kebanyakan orang-orang nggak refreshing. Begini, nih buat teman-teman, kalau ada customer yang marah-marahnya di luar kebiasaan customer, misalnya, kan kalau customer, gimana sih, kok buruknya belum nyampe, bukunya belum nyampe, gimana ya Mas, gitu. Itu standar konsumen. Tapi kalau standarnya nggak benar, Mas, masa sih? No, udah pakai masa sih. Gimana sih? Atau panjang. Ujungnya sebenarnya begitu buku nyampe. Kemungkinan besar adalah dia kurang piknik. Kayak gitu sih. Kenapa? Karena standar manusia kalau misalnya ada problem, biasanya dia pasti akan komplain. Tapi dia nggak perlu sampai bercuap-cuap. Berarti dia kurang piknik. Nah, PR-nya adalah ini ngomongin kejenuhan, teman-teman. Teman-teman harus banyak piknik. Piknik itu nggak perlu bayar. Beneran, piknik itu nggak perlu bayar. Jalan-jalan ke stasiun itu piknik. Beneran. Teman-teman sering main ke stasiun Gambir nggak? Atau misalnya main ke bandara nggak? Bandara bagus, Terminal 3 sekarang bagus. Jalan-jalan. Piknik itu gratis. Kayak gitu. Ya, mahal bang kalau misalnya ke Singapura, ke Universal Studio harga 1 juta kayak gitu sih. Piknik aja yang gratis. Intinya gini. Jangan terlalu banyak gini. Ini pertanyaan-pertanyaan ya. Mohon maaf masih sih ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita bisa atasi tapi kita nggak mau atasi. Bener nggak? Ini bisa diatasi kok. Saya yakin kok. Mas Isi suka main games. Main games aja, atasi kejenuhan. Kayak gitu. Biaya sehari-hari. Ini kejawab yang ke atas. Gedein revenue stream. Gedein backup. Time management ini ngomongin gaya kerja. Teman-teman, buat teman-teman yang mau bisnis dari rumah, gaya kerjanya harus kayak karyawan. Saya kasih tahu. Oh iya, memang bukan sama. Jadi gini, konteksnya adalah bukan berarti orang yang bisnis dari rumah bisa leyeh-leyeh, bisa santai-santai.
Gini, kalau saya bisnis dari rumah, bukan berarti lu kerja jam 12. Banyak orang kayak gitu, pengen bisnis dari rumah. Biar saya bisa bangun siang, Mas. Lempar jidat juga deh. Kebayang nggak? Saya punya banyak teman yang kayak gitu, teman-teman. Maunya jalan-jalan, saya pengen bisnis jalan-jalan, pengusaha jalan-jalan. Ngimpi. Kalau lu udah omset miliaran bisa. Kalau omset masih puluhan, ratusan, apalagi masih jutaan. Jangan. Mas, apa untungnya kalau saya bikin bisnis? Atau saya resign, tapi saya jam kerjaannya. Gini teman-teman, bedakan mindsetnya. Kalau teman-teman jadi karyawan, kerja 8 jam, bisnis, kerja 8 jam, ini beda. Karyawan punya batasan maksimal dalam gaji. Lu kerja 12 jam, 14 jam, lo mentok di situ. Dan ini asetnya punya company. Kalau ini yang lu bangun, lu bikin yang namanya aset sendiri. Lu punya toko online, lu punya toko sendiri. Lu kumpulin lu sendiri, bonus sendiri. Lu karyawan aset lu, bukan aset orang. 8 jamnya bisa di mana aja, lu bisa atur sendiri. Terus kalau misal lembur nggak lembur, lu punya pilihan tuh nggak lembur. Kebayang nggak? Terus balik lagi, 8 jam juga nggak harus di mana-mana, kan nggak kena macet. Ini 8 jam hitungan di kantor loh. 2 jam berangkat, 2 jam pulang, berapa? 12. Berapa? Gue 6 jam. 3 jam berangkat, 3 jam pulang. 6 jam tambah 8, 14 jam. Untung saya ke kantor sebulan 3 kali. Seminggu sekali. Hari ini saya setengah jam, karena saya berangkat jam 5. Kebayang nggak? Mas, bedanya apa? No, teman-teman membangun aset sendiri beda. Dan teman-teman perhatiin baik-baik. Saya nggak balik lagi ya Mas Isha, Mas Andy. No. Semua orang punya pilihan kok. Tapi gini, kalau karyawan kayak gini. Kalau lihat ya, perhatiin baik-baik. Naik. Tapi lihat, akan ada masa dan kita nggak pernah tahu. Mohon maaf, semoga enggak. Akan ada masa kayak gini. Jebret. Ini apa? Tutup. Ya, PHK. Dan kita nggak pernah tahu. Itu yang terjadi dengan kakak saya. Perusahaan gede, lihat ya, perusahaan gede, perminyakan, minyak, duit gede, tiba-tiba batu bara jebret. Dia dipaksa-paksa untuk dengan cara pending gaji. Tahu nggak? Itu sedih banget. Saya lagi mendukung kakak saya. Kenapa? Dibikin nggak nyaman supaya dia nggak bisa, supaya dia resign. Bukan di PHK. Kalau di PHK kan dapat pensiun, dapat pesangon, kayak gitu. Itu sedih. Karyawan sama bisnis sama-sama resiko kok. Sama-sama resiko. Kayak gitu. Nah, tapi kalau tadi karyawan ya, ini karyawan naik. Kalau bisnis kayak gini teman-teman, ini saya harus akui, saya ngalamin sendiri. Tidak bisa kayak gini. Naik, jatuh, naiknya tinggi, jatuhnya juga tinggi, naik, jatuh, naik. Kebayang nggak? Ini mirip kayak saham. Ini mirip kayak bank. Namanya gitu-gitu aja. Ya, tapi trennya naik. Naik. Lagi turun, ternyata lagi nggak laku. Ini lagi naik, lagi omset naik, dapat handphone gitu. Naik, turun, dapat reward, dapat ini bonus naik. Kayak dapat karyawan, dapat reseller bagus 100, bagus jago-jago. Resellernya lagi nakal, naik lagi gitu. Tapi kebayang nggak? Tapi lihat deh, dia nggak punya, dia risikonya atur sendiri. Kalau ini risiko nggak bisa diatur. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba batu bara turun. Ini risiko bisa kita atur. Kebayang masih sih? Bayangnya time management udah clear. Mengalau interruptor, saya nggak bahas teman-teman, ini cuma bahas gaya kerja aja ya. Maksudnya bisa diatur kok. Misalnya kayak istri saya minta diperhatiin, maka ya PR-nya teman-teman harus mulai persiapkan punya waktu yang baik untuk bisa bagi waktu dengan istri. Saya mau bahas yang terakhir. Perlu modal apa saja? Nih. Mental, income, revenue stream. Mental, income, cara kerja, kok revenue stream. Bisnisnya bisa macam-macam. Nggak perlu pakai tools aneh-aneh. Nggak perlu. Oke, saya cerita tentang persiapan saya. Teman-teman, perhatiin baik-baik. Memang ada orang-orang yang memang harus sukanya persiapan teknisnya sampai detail, itu kayak gimana. Kalau saya, yang paling penting adalah teman-teman punya meja sendiri. Di rumah, meja sendiri kerja. Kayak teman-teman punya kantor di rumah, meja sendiri. Karena meskipun gaya kerja bisnis rumahan, tapi harus punya meja sendiri. Meja sendiri, beneran. Bukan meja anak. Bukan meja makan, meja sendiri. Yang profesional. Bisnis dari rumah juga harus profesional. Ya, supaya apa? Omsetnya profesional. Kebayang nggak? Yang kedua, teman-teman harus punya papan target. Yang adalah whiteboard. Papan target.
papan target itu saya target segini, saya segini. Yang ketiga, teman-teman punya buku atau folder atau whiteboard juga. Ini namanya working list. Kenapa working list penting, wajib hukumnya di orang-orang yang bisnis dari rumah atau kerja dari rumah? Karena bisnis, kalau karyawan itu kita diatur semuanya, bener nggak? Mahasiswa, abis ini kerja ini, abis ini gini, jangan lupa meeting ini. Itu kita diatur sama bos kita. Kalau kita bosnya siapa? Sendiri-sendiri. Kita punya dua pilihan, leyeh-leyeh, ongkang-ongkang kaki, tapi duit kagak datang. Karena bisnis baru mulai, kecuali bisnis udah gede. Atau kita atur sendiri. Nah, kita harus atur waktu. Bayang nggak? Kayak gitu. Ya. Meja sendiri, papan target, ini. Yang keempat, ini nggak perlu modal gede ya teman-teman. Beli bekas aja, beli bekas. Meja beli bekas, beneran. Beli bekas, nggak masalah ya. Yang keempat, ini pengalaman saya pribadi. Handphone dan laptop ini wajib. Plus internet. HP, laptop, internet. Balik lagi, nggak usah yang bagus-bagus. Yang bekas saja, laptop juga yang bekas saja. Ya, yang ini bekas saja. Yang kelima, ini penting, sepenting-pentingnya, super duper penting. Nomor rekening berbeda. Nah, itu dia. Nomor rekening berbeda. Banknya beda, nomor rekeningnya berbeda. Ya. Maksudnya apa, Mas? Pisah. Uang pribadi sama uang bisnis pisah. Dibedain. Jangan disatuin. Ya. Jangan disatuin. Kenapa? Ketika disatuin kita nggak pernah tahu income dari mana, revenue dari mana. Karena teman-teman, seringkali orang yang bisnis dari rumah atau kerja atau dia mau mulai bisnis adalah dia tergoda setiap ada revenue, omset yang masuk dia beli jajan. Nah, sampai ada satu tren kayak gini. Kemarin saya baru dapat coaching juga. Ada istilahnya OKB, orang kaya baru. Sekali dapat omsetnya gede, 500-200 juta beli mobil baru. Itu namanya omset, itu namanya mindset OKB, orang kaya baru. Kalau ada omset gede, tetap masuk ke kas perusahaan, ke kas bisnis. Jangan masuk ke kas pribadi. Kalau lagi naik, bonus namanya. Kalau lagi naik, bonus. Karena fokusnya gaji. Gajinya harus standar. Naiknya tahun depan. Beneran loh. Gaji saya dari bisnis 4 juta. Harus 4 juta. Gimana caranya 4 juta? Yang atur jangan saya, orang lain. Istri gitu misalnya. Kayak gitu. Jangan diri sendiri. Kalau diri sendiri, ada gear S3 yang bagus, cicil lah. Ada gadget yang bagus, TV yang bagus, kayak gitu. Saya kayak gitu soalnya. Saya akui. Bahkan semua diatur. Dan tabungan saya turunin. Saya masukin ke bank banyak. Saya masukin ke beberapa itu supaya apa? Saya nggak bisa ngambil langsung. Balik lagi, saya orangnya malas, saya orangnya boros. Nah itu, kelemahan jelek ada di saya. Dan saya harus memastikan, saya nggak boleh kayak gitu. Oke? Nomor rekeningnya pisah. Kalau misalnya lagi naik, income-nya lagi naik, bonus namanya, bonus bulanan. Enak loh. Kalau karyawan kadang-kadang bonusnya misalnya akhir tahun atau apa. Saya dengan tim, bonusnya bisa bulanan. Beneran. Komisinya bisa bulanan. Dan bonusnya bisa lebih gede dibanding sama gajinya berkali-kali. Tapi yang menarik adalah, lihat ya, gajinya harus flat. Bonusnya bisa, asik. Kayak gitu. Tapi memang kita harus mengapresiasi diri. Tapi ingat, harus ada tabungan bisnis. Harus ada tabungan bisnis. Kayak gitu mempersiapkan perisai dengan baik. Sederhana banget, mental, income, cara kerja, mempersiapkan poin-poin, 5 poin aja. 5 poin aja. Nah, terus bisnisnya bagaimana? Nanti kita bahas di video-video berikutnya di Akademi Jago Jualan untuk grup coaching. Harapannya sederhana, jangan galau, jangan baper, jangan bimbang, jangan ragu. Baik lagi, resign itu pilihan, jadi entrepreneur itu pilihan, tetapi saya harus bilang bahwa akan ada masa di mana teman-teman harus memilih pilihan yang tepat. Dan ingat, waktu dan umur terus bergerak. Waktu dan umur terus berkurang. Sehingga teman-teman kalau masih nunda, teman-teman akan menyesal kemudian. Penyesalan selalu datangnya terlambat, bener nggak? Oke, karena kalau di awal namanya benar, kalau di awal namanya pendaftaran ya. Kayak gitu, oke. Teman-teman, thank you. Kita beri plus buat teman-teman semua.